Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Setelah dalam 3 minggu terakhir ini, kita bahas BKSN pertama hingga ketiga, di mana akibat pandemi yang berkepanjangan, pola hidup dan zona nyaman kita pun mungkin jadi bergeser. Sudah terbentuk pola hidup yang baru yang perlu diberi perhatian khusus. Untuk itu, kita diajak untuk merenung bagaimana mentalitas hidup keagamaan kita. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Apa kita adalah pribadi yang peduli akan ketidakadilan? Sudahkah kita mengalami kasih setia Allah dalam hidup kita? Setelah mengalami dan menyadarinya, apakah kita berani mengamalkannya? Inspirasi kitab suci diambil dari kitab Nabi Amos dan Nabi Hosea yang hidup di zaman kemakmuran Israel. Hidup di zona nyaman, menikmati janji Allah kepada Bapa bangsanya. Namun, sayangnya kenyamanan ini tidak diiringi dengan tingkah laku mereka sebagai orang-orang pilihan Allah. Hingga kedua nabi ini berusaha mengingatkan serta mengajak mereka agar menyadari kesalahannya dan berbalik kepada Allah, yang tentu disampaikan dengan gaya yang berbeda. Amos mengecam, mengkritik mereka yang jahat, menduakan Allah, tidak berbelas kasih, tidak adil, juga senang pesta pora. Dia mengatakan kalau mereka tidak berbalik dan bertobat, maka mereka pasti akan menerima hukuman. Sementara Hosea menunjukkan kasih setia dan kerahiman Allah yang sangatlah besar dan tiada batasnya. Dengan menunjukkan kemurahan dan kesabaran Allah menghadapi umatnya serta mengajak bertobat. Hal ini dapat kita lihat dalam Hosea 11 ayat 1-11. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku. Di ayat 1 ini diingatkan saat Allah baru saja membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Karena kerahimannya, Allah membebaskan Israel dari kemungkinan menyembah dewa dan dewi Mesir yang mungkin terjadi bila mereka akan terus berada di sana. Hal ini menjadi bukti tanggung jawab Allah yang sangat mengasihi Israel dan telah mengadopsinya sebagai anak. Sebagaimana layaknya seorang bapa, Allah memberikan perhatian besar terhadap kelangsungan hidup anak-anaknya. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam bentuk kemakmuran hidup sangat dinikmati oleh orang-orang Israel. Namun mereka tidak membalas kasih Allah dengan kesetiaan, tapi malah menjauh. Di ayat 2 ini terlihat jelas kesabaran Allah sedang diuji. Semakin dipanggil, mereka semakin berpaling. Seperti orang-orang yang berpura-pura budek. Orang yang pura-pura tuli. Dipanggil, belaga gak dengar. Bahkan malah pergi menjauh. Pergi kepada Baal, dewa orang Kanaan. Orang Israel seperti anak yang nyebelin. Di satu sisi, anak yang belum mandiri, yang masih perlu dipelihara, diberi makan. Namun di sisi lain, kurang ajar dan tidak setia kepada Tuhan yang telah memeliharanya. Ayat 3, padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tapi mereka tidak mau insyaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Di sini Hosea menyindir kalau Israel sebenarnya bukan siapa-siapa tanpa Allah. Bagaimana Tuhan sudah menunjukkan kasihnya dengan mengajar, membimbing, memelihara, dan menyembuhkan. Bahkan menimang-nimang dan memanggil Efraim. Panggilan kesayangan untuk Israel. Mereka diajak bertobat dan berbalik kepada Allah. Tapi mereka gak mau insyaf. Ayat 4. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan tali kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Nah, di Gunung Sinai, Allah mengikat perjanjian dengan tali kasih, di mana Tuhan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatnya. Ingat, ini bukan perjanjian dari dua kubu yang setara, tapi antara Tuhan dengan manusia, di mana Allah akan dan sudah melindungi, memelihara, dan juga membebaskan mereka dari beban kuk di rahang mereka, yang tentunya menjadi beban dan derita bagi mereka. Bahkan Tuhan sampai membungkuk, merendahkan diri, memberi makan. Dan dari manusia hanya diminta untuk setia pada janjinya. Tuhan ingin menarik mereka kembali dengan tali kasihnya
agar mereka sadar dan kembali di jalan Tuhan. Ayat 5, mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Nah, di sini ditunjukkan konsekuensi kedegilan hati, pengkhianatan, dan ketidaksetiaan. Mereka harus dihukum. Kasih Allah dinikmati, tapi tidak dibalas dengan kasih setia. Istilahnya, air susu dibalas dengan air tuba. Ini juga sebagai bukti kerahiman Allah kepada orang-orang Israel. Jauh sebelum mereka dibuang ke Babel, mereka sudah diperingati. Bila tidak bertobat, mereka akan dihukum dan dibuang. Ayat 6, pedang akan mengamuk di kota-kota, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Di sini kembali diingatkan, bila tidak bertobat, pedang akan mengamuk dalam perang. Dan tanpa Tuhan, mereka tidak memiliki pertahanan lagi, karena palang pintu sudah hancur. Mereka kehilangan kemampuan menjaga diri. Harga diri pun akan menjadi runtuh, mengalami kembali perbudakan, dan dibuang keluar. Ayat 7, umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil Baal dan berhenti meninggikan namaku. Nah, mereka mengkhianati Tuhan, bukannya menyembah Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Allah, tapi malah membelakanginya, bahkan berhenti memuliakan Tuhan. Mereka bukan menyembah dan berdoa kepada Tuhan, tapi malah memanggil Baal. Ya, tentunya ini adalah suatu kekejian bagi Tuhan. Ayat 8, masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel. Masakan aku membiarkan engkau seperti Adna, membuat engkau seperti Zeboim. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Namun, meskipun orang Israel tidak setia dan layak menerima hukuman, seperti seorang anak yang nakal yang perlu dihukum, juga seperti kota-kota yang diporak-porandakan agar jera dan menyadari kesalahan. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Kerahiman yang begitu besar, dia tidak mengedepankan hukuman, tapi menunjukkan belas kasihnya. Karena hati Tuhan malah jungkir balik, Tuhan timbul rasa belas kasih kepada mereka. Ayat 9, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Kenapa Tuhan tidak melampiaskan kemurkaannya? Ya, kerahiman Allah mengasihi Efraim. Meski disakiti, tapi terus memaafkan. Karena dialah Tuhan, bukan manusia. Allah yang panjang sabar, dia yang kudus, bukan yang menghanguskan. Bahkan, bayangkan, yang nakal dan jahat saja disayangi dan dikasihi. Apalagi yang baik dan soleh. Lebih lagi bukan? Ayat 10, mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Ini seperti nubuat untuk Israel yang saking dableknya sampai pada akhirnya tetap dihukum. Setelah mendengar auman dari Tuhan, mereka pun gemetar, sadar, dan mau datang meski dengan ketakutan. Ayat 11, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur, lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ini nubuat kerahiman Allah yang berbelas kasih. Meski bersalah dan dihukum, kasih Tuhan tetap akan menyelamatkan. Mereka tetap akan kembali ke rumahnya dengan hati yang baru, takut, dan juga gentar. Namun juga seperti merpati yang merupakan lambang perdamaian, ketulusan, dan kesetiaan. Jadi hati mereka sudah dirubah. Melalui pertemuan keempat ini, kita diajak untuk melihat dan menyadari kerahiman Allah kepada kita umatnya. Di mana dalam kerahimannya, Tuhan telah dan terus akan memelihara kita anak-anaknya. Apa yang telah dilakukan Tuhan pada kita? Nah, akibat pandemi mungkin kita sedang terpuruk. Tapi sadarilah kerahiman Allah. Jangan sedikit-sedikit berpikir kita sedang dihukum oleh Tuhan. Apalagi sampai marah sama Tuhan karena merasa, Tuhan, kok engkau kejam sekali engkau menghukum aku. Karena sebenarnya Allah kita adalah Allah yang panjang sabar dan lambat untuk marah. Perlu kita sadari.
Jauh sebelum orang Israel dihukum dan dibuang ke Babel, sebenarnya Allah sudah melakukan segala hal yang berusaha untuk menyadarkan orang Israel. Diberi pengertian, sudah. Diomongi secara baik-baik, juga sudah. Dibujuk, sudah. Disindir, sudah. Ditegur, sudah. Diperingati, sudah. Bahkan diancam pun sudah dilakukan oleh Tuhan. Tapi mereka tetap dablek dan degil hatinya. Untuk itu, mungkin sebaiknya kita semua berusaha lebih peka terhadap sentuhan dan bisikan Allah. Sehingga dapat segera berbalik kepada Tuhan tanpa harus perlu menerima hukuman terlebih dahulu. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.